Bangka Belitung merupakan tanah Melayu yang kaya akan khazanah bernuansa Islam. Setelah terjadinya Islamisasi beberapa abad silam, proses Islamisasi berkembang pesat, tentu tidak lepas dari adanya komunikasi dalam bentuk ucapan seperti dakwah maupun tulisan berupa kitab ajaran Islam berbahasa Melayu, dituliskan menggunakan huruf aksara Arab yang dikenal dengan sebutan Arab Melayu atau huruf Jawi. Dari penelusuran manuskrip atau naskah kuno bertuliskan Arab Melayu yang masih ada di Bangka, ternyata tidak hanya berisi tentang ajaran Islam, tapi ada juga berupa catatan kehidupan, perjanjian, bercocok tanam, pengobatan, hingga azimat dan lainnya. Seperti manuskrip Arab Melayu yang disimpan rapi di tempat kediaman Suryan di Mentok, Bangka Barat. Di antaranya berisi perjanjian perdagangan, silsilah keluarga, cara bercocok tanam, dan lainnya. Nah, jadi Arab Melayu atau Arab Gundul kata orang Bangka itu dikenalkan atau dilakukan secara aktivitas keseharian itu tidak hanya pada hal ibadah atau agama saja, melainkan juga pada hal-hal yang lainnya. Misalnya kita bisa lihat salah satu contoh adalah pada dokumen jual beli. Nah, ini adalah jual beli. Kita lihat misalnya di sini kita bisa baca jual beli tentang tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di kebun atau di lahan. Nah, di sini kita lihat di Mentok kepada 9 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1297. Ketika itulah saya orang Melayu nama Muhammad Saman bin almarhum Abang Muhammad Thohir yang bertanda tangan di bawah ini mengaku dengan sesungguhnya jual batang-batang kepada Tuan Haji Hamid bin Haji Muhammad Yasin, yaitu batang kabong, batang buloh, batang duku, batang rambutan, batang petai, batang durian, dan lain-lain batang juga yang di dalam watas kebun tersebut. Nah, itu jadi ini dokumen ini dokumen resmi karena ada segelnya di sini, segel secara pemerintahan itu ada segelnya. Jadi dokumen resmi tentang jual beli. Kemudian juga selain itu, ini jual beli ada juga yang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang tanam menanam. Jadi orang dulu ketika hendak menanam sesuatu atau tanam menanam itu ada cara-cara hal-hal yang harus dilakukan. Nah, misalnya kita lihat di sini, ini pasal jikalau hendak menanam tanaman sebarang tetanaman, maka kita bacakan di atas benih 10 kali, kemudian maka baru kita tanam padi atau sebarang tanaman yang hendak kita tanam itu lekas jadi insyaallah ta'ala. Kelihatlah berkatnya inilah itu yang kita bacakan. Nah, ini kalimat yang dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absaru wa huwal latiful khabir. Nah, ini suatu pasal menyatakan ini membaiki segala pohon. Jadi kalau tadi menanam benih, kemudian juga ada masa perawatan, misalnya memperbaiki pohon, misalnya ketika pohon diganggu oleh serangga atau segala macam, maka kita harus apa yang dilakukan dan seterusnya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan perbintangan atau ilmu falak.
Saya kalau masalah ilmu falak tidak begitu paham, tapi setidaknya ini sebagai gambaran bahwasanya tradisi ini di Pulau Bangka sendiri sebenarnya sudah pernah dilakukan atau pernah terjadi. Nah, ini misalnya kan, ini kitab perbintangan atau ilmu falak, dan ini adalah kalau bahasa kita itu simbol-simbol petunjuk arah. Ada misalnya arah barat, timur, selatan, dan utara. Dan ini juga bisa diputar-putar. Tapi kalau kita tidak paham tentang ini, kita juga tidak tahu. Tapi secara tidak langsung ini adalah petunjuk arah. Jadi dipadukan dengan alat tradisional, misalnya hendak menentukan arah kiblat dan lain sebagainya. Inilah panduan atau kitabnya.